Tes satu. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 45. Apa Ustaz diganti yang di surat Az-Zumar ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebutkan nama Allah semata, disebutkan tentang tauhid, disebutkan tentang mengisahkan Allah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang hatinya tidak beriman terhadap akhirat, mereka merasa jengkel. Ngapain nyebut-nyebut Allah saja? Wa idza dzukiral ladzina min dunihi. Tapi kalau disebut nama selain Allah, idza hum yastabshirun, mereka bahagia. Ada sebagian orang ya, yang kalau disebutkan fadilah-fadilah kuburan itu senang. Kuburan ini punya keutamaan. Kalau yang pengen jodoh datang ke sini, kalau yang pengen sukses karir datang ke sini. Dan masing-masing kuburan punya spesialisasi. Siapa yang menetapkan? Ada badan sertifikasi spesialisasi kuburan. Sehingga kuburan ini punya spesialisasi A, punya spesialisasi B. Mungkin Anda ketika di sini nggak begitu terasa, tapi ketika Anda datang ke tanah air, nuansa seperti itu sangat kelihatan. Nah, di saat mereka diceritakan bahwasanya saya ketika berdoa kepada Allah, doa saya dikabulkan. Kita harus mentauhidkan Allah dalam berdoa, tidak boleh minta kepada selain Allah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang hatinya tidak beriman kepada akhirat merasa resah dengan kalimat semacam ini. Wa idza dzukiral ladzina min duni, tapi kalau disebut nama selain Allah, idza hum yastabshirun, mereka bahagia, mereka gembira. Oh iya ya, saya punya pengalaman yang sama. Kemarin datang ke sana, kemudian saya punya hajat ini, kabul semuanya karena datang ke sini, karena datang ke sini. Mereka berbagi pengalaman keberhasilan ketika mengajukan hajat tertentu di situs-situs kesyirikan. Dan itu ma'ruf, barangkali sebagian di antara Bapak Ibu punya dapat cerita seperti itu. Dan ini salah satu di antara fenomena ada orang yang dia tidak menyukai pembahasan masalah tauhid. Karena itu sekali lagi, di saat Allah Subhanahu wa taala masih membukakan hati kita untuk mau belajar materi tauhid, kita layak untuk bersyukur karena barangkali ini merupakan pertanda Allah Subhanahu wa taala hendak menjaga iman kita sampai akhir hayat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian seputar masalah tauhid sudah pernah kita sebutkan di pengantar pada pertemuan yang pertama, bahwa pembahasan masalah akidah ini semuanya bermuara kepada 6 rukun iman. Bermuara kepada 6 rukun iman. Nah, kalau kita bicara masalah tauhid, berarti muaranya kemana, Pak? Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita bicara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita punya tanggung jawab untuk mengenali apa kewajiban kita kepada Allah dan apa hak Allah yang harus kita tunaikan. Itulah inti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bukakan beberapa poin berkaitan dengan catatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, poin yang pertama, bahwa iman kepada Allah adalah asas dari semua rukun iman. Karena kita mengimani para malaikat, mengimani para nabi, mengimani kitab-kitab,
hari akhir, qada dan qadar. Itu semuanya adalah turunan dari beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dan Allah ciptakan malaikat. Maka kita mengimani ciptaan malaikat yang tidak kelihatan ini. Allah turunkan kitab-kitab, kita imani kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah mengutus para rasul, kita mengimani mereka. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan manusia kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat yang saat ini tidak kelihatan. Kita mengimaninya. Allah menetapkan qada dan qadar dan kita mengimaninya. Maka iman kepada Allah adalah asasu kulli arkanil Islam, merupakan asas dari semua rukun Islam. Orang musyrikin, mereka mengakui keberadaan Allah, namun mereka mengingkari iman-iman yang lain. Mereka tidak mau mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitabullah. Mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam akhirat, sehingga mereka tidak mau meyakini adanya akhirat, dan seterusnya. Maka dia beriman kepada Allah di posisi apa? Hanya meyakini keberadaan Allah, tapi turunannya mereka tidak meyakininya, sehingga hakikatnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang mengendalikan matahari dan bulan, mereka akan menjawab itu semuanya adalah Allah. Fa anna yufakun. Lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Selanjutnya, apa definisi iman kepada Allah Ta'ala? Ada sebuah kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Beliau mengatakan iman kepada Allah artinya adalah mengakui dengan sebenar-benarnya tentang keberadaan Allah, semua nama Allah, sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah terhadap alam semesta, serta haknya yang harus ditunaikan oleh hamba. Saya ulang ya. Inti dari iman kepada Allah Bapak, satu, mengimani semua berita tentang Allah. Ini yang pertama ya. Inti dari iman kepada Allah itu ada dua. Yang pertama adalah mengimani semua berita tentang Allah. Berita tentang Allah itu meliputi apa saja. Ada nama-nama Allah. Apalagi ada sifat-sifat Allah. Kemudian apa lagi? Ada perbuatan Allah terhadap makhluknya. Perbuatan Allah terhadap makhluknya. Misalnya Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, memberi rizki dan seterusnya. Sehingga inti seorang hamba beriman kepada Allah adalah yang pertama mengimani semua berita tentang Allah. Baik, saya mau tanya Bapak yang ada di sebelah kanan depan, insyaallah. Sudah kita sampaikan berkali-kali, resiko duduk di depannya. Mau pindah? Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang isinya berita tentang Allah. Ya, satu ayat dalam Al-Quran yang isinya berita tentang Allah. Bunyinya gimana Pak? Qul wallahu ahad, Allahu samad. Sebelahnya sebutkan berita dalam Al-Quran yang isinya tentang penjelasan Allah selain surat Al-Ikhlas. Penjelasan tentang Allah, menyebutkan sifat Allah, perbuatan Allah, atau nama Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Insyaallah. Sebelahnya. Nah, kehalang bunga. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan berita tentang Allah. Tentang Allah.
Surat Al-Ikhlas sudah. Walaisa kamitslihi syai'un sudah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang lain Pak, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau Bapak ditanya, coba ceritakan tentang Rabbmu, jangan sampai kita kesulitan. Di Al-Quran itu banyak sekali, sehingga kalau Bapak mau merangkum ayat apa saja sih yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ayat dan surat yang memiliki fadilah-fadilah yang lebih unggul dibandingkan yang lain, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, ayatul kursi, dan yang lainnya, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu semuanya bercerita tentang siapa? Allah. Semuanya bercerita tentang Allah, sehingga seorang muslim tidak akan kesulitan untuk menjelaskan siapa Allah. Dari mana kita bisa mendapatkan penjelasan tentang siapa Allah? Rabbmu menceritakan tentang dirinya dalam Al-Quran, dalam kitabnya yang kita baca sehari-hari. Siapapun kita hafal surat Al-Fatihah, kita hafal surat Al-Ikhlas, dan masih banyak cerita yang lain tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Anda hafal berapa? Oh, saya hafal sekian puluh Pak Ustadz. Saya bisa tuliskan sekian puluh Asmaul Husna. Ada dalam Quran? Ada. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan masih banyak sekali ayat yang lain. Karena itulah dalam Al-Quran para ulama menjelaskan isi Al-Quran itu bisa kita rangkum menjadi dua. Kita bisa bagi jadi dua. Ada dua bagian besar. Yang pertama, isi Al-Quran yang pertama adalah khobar. Khobar artinya apa? Berita. Yang kedua, isi Al-Quran yang kedua adalah insya. Insya itu apa artinya Pak? Insya artinya perintah atau larangan atau aturan. Sudah? Apa respon Anda ketika Anda mendapatkan berita? Pak, saya kasih tahu ya, di sana tadi ada kecelakaan. Siap, laksanakan. Salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Berita responnya jangan siap laksanakan. Respon siap laksanakan itu apa? Perintah. Bisa dipahami ya? Baik. Apa respon Anda ketika dapat berita? Pak, kerjakan ini, besok dikumpulin. Oh, Anda benar. Anda benar, Anda jujur. Salah atau benar ini? Salah. Respon Anda benar itu apa? Respon berita. Baik. Nah, berita dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, berita tentang Khalik. Berita tentang Khalik. Yang kedua, berarti sebaliknya, berita tentang makhluk. Yang kedua, berita tentang makhluk. Baik makhluk yang saleh seperti para nabi, maupun makhluk yang jahat seperti musuhnya para nabi, maupun makhluk yang tidak berakal seperti binatang, langit, bumi, dan seisinya. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas keutamaannya apa Pak? Sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud sepadan dengan sepertiga Al-Quran? Maknanya Qul huwallahu ahad sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Artinya, kata Syekhul Islam rahimahullah, karena isi Quran itu ada tiga kemungkinan: berita tentang Khalik, berita tentang makhluk, dan perintah larangan. Maka surat Al-Ikhlas yang murni berisi berita tentang Khalik
berarti dia menyapu sepertiga makna Al-Quran. Surat Al-Ikhlas yang berisi berita tentang Khalik, berarti dia menyapu sepertiga dari makna Al-Quran. Karena makna dari Al-Quran, isi dari Al-Quran, berita tentang Khalik, berita tentang makhluk, perintah dan larangan atau aturan. Baik, disinilah pembahasan ranah akidah. Sehingga kajian masalah akidah itu berkaitan dengan masalah berita. Karena itu, mengingat kajian masalah akidah adalah masalah berita. Ada sebuah berita, Anda benarkan, Anda yakini atau tidak, itu akidah. Allah cerita tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Ada malaikat, ada surga neraka, nggak kelihatan. Kejadian di alam masa azali, Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan malaikat. Kita nggak pernah menonton peristiwa itu. Tapi Allah ceritakan. Kamu percaya nggak? Percaya. Bapak percaya ada surga? Percaya. Dari mana Bapak bisa percaya ada surga? Yakin ada surga? Karena Al-Quran bercerita. Dan aku mengimani semua isi Al-Quran. Itulah ranahnya akidah. Sehingga akidah itu kajiannya dari sisi apa Pak? Berita. Oleh karena itu, berita tidak mungkin diralat. Sehingga nggak ada ceritanya berita dulunya disampaikan, tiba-tiba belakangan diingkari. Karena itu dalam masalah akidah tidak boleh ada nasakh mansukh. Kenapa? Karena berita tidak boleh diralat. Paham? Jika ada berita yang diralat, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, dulu yang ngasih berita nggak tahu, dan itu mustahil bagi Allah, tidak tahu sesuatu. Yang kedua, bohong di salah satunya, dusta di salah satunya, dan itu tidak mungkin. Maka untuk masalah berita tidak mungkin diralat. Sedangkan perintah larangan di bagian inilah ranah syariat. Di bagian ini ranah syariat, atau bahasa lainnya adalah fikih. Nah, karena ini ranah syariat atau ranah fikih, isinya perintah atau larangan atau aturan, memungkinkan nggak terjadi perubahan? Mungkin. Dulu diperintahkan, sekarang tidak. Dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Dulu wajib, sekarang jadi sunnah. Dulu sunnah, sekarang jadi wajib. Mungkin? Mungkin. Karena yang punya hukum punya hak untuk menetapkan aturan sesuai yang dia kehendaki. Nah, dari sinilah untuk masalah fikih ada nasakh dan mansukh. Bisa dipahami? Jadi kenapa dalam nasakh dan mansukh itu para ulama mengatakan nasakh mansukh tidak berlaku untuk akidah, sebab akidah itu berita. Dan berita kalau dinasakh berarti berkonsekuensi apa? Mendustakan salah satu. Dulu katanya ada surga, sekarang katanya dihilangkan. Nah, yang benar yang mana ini? Misalnya ya, berarti kan salah satunya pasti bohong, dan itu mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bercerita tentang dirinya. Contohnya gimana, Pak? Coba kita lihat di sini ya. Beberapa penjelasan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillah. Allah cerita tentang dirinya dalam Al-Quran dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya surat Al-Ikhlas, di surat Al-Fatihah, dan yang lainnya. Dan surat apapun yang menyebutkan tentang Allah umumnya memiliki keutamaan tertentu. Baik. Semua isi Quran, semua isi Al-Quran statusnya apa, Pak? Firman Allah. Pertanyaannya, apakah ada firman Allah tertentu yang lebih mulia daripada firman Allah yang lain? Saya ulang ya, ada nggak firman Allah tertentu yang dia lebih mulia daripada firman Allah yang lain?
Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semua firman Allah derajatnya sama, karena semuanya datang dari Allah. Maka firman Allah A sama dengan firman Allah B, derajatnya sama dengan firman Allah C, dan seterusnya. Oleh karena itu seluruh isi Quran derajatnya sama. Pendapat yang kedua, ada sebagian firman Allah yang lebih mulia daripada firman Allah yang lain. Ada sebagian firman Allah yang lebih mulia dibandingkan firman Allah yang lain, sehingga tidak satu tingkatan. Yang seperti apa itu, Pak? Firman Allah tentang Allah lebih mulia daripada firman Allah tentang makhluk. Karena itu Allah cerita tentang dirinya dalam Al-Quran lebih mulia dibandingkan Allah cerita tentang Fir'aun, dibandingkan Allah cerita tentang Abu Lahab. Paham? Nah, sehingga dalam hal ini menurut pendapat yang kedua, ada ayat tertentu, surat tertentu yang lebih afdal dibandingkan ayat yang lain atau surat yang lain. Oleh karena itulah firman Allah tentang nama dan sifatnya, firman Allah tentang nama dan sifatnya umumnya memiliki keutamaan khusus. Umumnya memiliki keutamaan khusus. Contohnya surat Al-Ikhlas. Apa keutamaan surat Al-Ikhlas? Senilai sepertiga Al-Quran. Contoh yang lain, ayat kursi yang disebut oleh Nabi SAW a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-Fatihah disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Quranul Azim, Quran yang paling agung dan memiliki keutamaan yang banyak, dan seterusnya. Contoh yang lain, Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Tabarak, disitu menceritakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Sehingga ayat-ayat dan surat-surat yang dia bercerita tentang Allah secara umum memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan ayat dan surat yang bercerita tentang makhluk. Tayyib. Selanjutnya jemaah, dalam sebuah keterangan yang Allah sebutkan di Al-Quran tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun pernah bertanya kepada Musa tentang siapakah Allah. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya kepada Musa, Rabbul alamin itu siapa? Yang katanya jadi Tuhanmu, padahal kamu dididik di istana ini, kamu tahu kalau Tuhan di Mesir ini adalah aku. Tiba-tiba kau datang mengklaim bahwasanya ada Tuhan namanya Rabbul Alamin. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Fir'aun bertanya, Rabbul Alamin itu yang kayak apa? Qala, Musa menjelaskan tentang Rabbul Alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbul Alamin adalah Rabbnya langit dan bumi. Dan Fir'aun tidak bisa menguasai langit. Dan di antara keduanya, antara langit dan bumi adalah kuasa Rabbul Alamin. In kuntum mukinin, kalau kau mau meyakini. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kemudian Fir'aun bilang sama orang yang berada di sekitarnya, dengerin tuh orang ini, dengerin orang ini. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabbul Alamin adalah Tuhannya kalian dan Tuhan nenek moyang kalian sebelumnya. Fir'aun tidak punya kuasa terhadap leluhurnya. Dia adalah raja pengganti sebelumnya, dan dia tidak menguasai leluhurnya. Rabbul Alamin menguasai semuanya. Lalu Fir'aun bilang, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya utusan yang ngakunya sebagai utusan kepada kalian ini, dia orang gila. Qala, Musa tetap melanjutkan, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Rabbul Alamin adalah Rabb dari timur sampai barat. In kuntum ta'qilun, kalau kalian merenungkan dengan akal. Allah menguasai seluruh daratan. Fir'aun cuma kerajaan Mesir saja, dan dia tidak menguasai di luar Mesir. Siapa yang lebih kuasa, Fir'aun atau Rabbul Alamin?
Dan setiap kali Musa menjelaskan tentang Rabbul Alamin, Fir'aun selalu berkomentar menyudutkan Nabi Musa alaihissalam. Baik, seperti itulah bagaimana peristiwa seorang nabi menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan sampai kita sebagai muslim ketika ditanya tentang siapakah Allah, kita nggak bisa jawab. Karena bagian dari pelajaran masalah tauhid adalah seorang hamba mengenal siapa Tuhannya. Selanjutnya, zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tentang iman kepada Allah tadi kan sudah kita sebutkan ya. Yang pertama adalah mengimani semua berita tentang Allah. Yang kedua adalah memahami kewajiban hamba kepada Allah. Apa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah? Apa tugas yang harus ditunaikan hamba kepada Allah? Ini kandungan iman kepada Allah yang kedua. Saya ulang ya. Beriman kepada Allah kandungannya ada dua. Yang pertama apa tadi? Mengimani semua berita tentang Allah. Dan berita tentang Allah meliputi apa saja, Pak? Nama, sifat, perbuatan-perbuatannya. Dan tadi kita sudah sebutkan contoh dalam Al-Quran ada banyak sekali yang secara umum ayat-ayat yang menyinggung tentang Allah punya nilai keutamaan yang lebih dibandingkan ayat yang lain. Yang kedua, isi dari beriman kepada Allah adalah memahami kewajiban hamba kepada Allah. Sehingga ini berkaitan dengan hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba untuk Rabbnya. Nah, apa kewajiban hamba kepada Allah? Beribadah hanya kepadanya. Beribadah hanya kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tugas agar kita beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Anda catat kalimat illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, definisi ibadah kepada Allah itu apa, Pak? Ibadah itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa'dhamu amrillah, dan perintah Allah yang tertinggi adalah tauhid. Wa'dhamu nahyillah, dan larangan Allah yang paling agung, yang paling besar adalah syirik. Oleh karena itu, kalimat illa liya'budun ini sering diterjemahkan dengan tauhid. Sebagaimana beberapa tafsir yang sering kita dengar, illa liya'buduni diartikan dengan illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali liya'budun maknanya liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Walaupun sebenarnya definisi itu adalah definisi berdasarkan contoh. Perintah yang paling tinggi adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Baik. Oleh karena itulah jamaah dimulakan Allah, ketika kita berbicara masalah tauhid, itu hakikatnya kita sedang berbicara tentang iman kepada Allah bagian yang kedua, memahami kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita bahas masalah tauhid, poin penting apa yang perlu kita ketahui agar tauhid kita ini benar? Kajian masalah tauhid
mungkin tidak cukup hanya dibahas dalam waktu 1 jam. Namun di sana ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami agar tauhid kita jadi benar. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu definisi. Kata tauhid secara pengertian bahasa dari kata wahada yuwahidu, artinya apa? Mengesakan. Insya Allah kalau kalimat ini Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Tauhid artinya mengesakan. Baik, lalu apa yang diesakan? Tauhidullah, mentauhidkan Allah, berarti sama dengan mengesahkan Allah. Pertanyaannya, kalau kita mengesahkan Allah, yang dimaksud bagian mana yang harus kita esahkan? Kembali kepada tadi, yang kita imani dari berita Allah itu apa saja, Pak? Nama, sifat, perbuatan. Maka mengesahkan Allah di situ meliputi mengesahkan Allah dalam hak khusus Allah. Hak khusus Allah, Allah punya nama khusus, punya sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki makhluk, punya perbuatan khusus yang tidak dimiliki makhluk, punya hak yang harus ditunaikan oleh makhluk. Itulah mengesahkan Allah dalam hak khusus Allah. Intinya adalah seorang hamba memberikan hak khusus Allah hanya untuk Allah dan tidak dia berikan kepada yang lain. Nah, hak khusus Allah itu didefinisikan oleh Ibnul Qayyim ada 2. Ibnul Qayyim mengatakan hak khusus Allah itu ada 2. Yang pertama adalah hak khusus Allah terkait berita tentang Allah. Berita tentang Allah. Ini yang disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang sifatnya keyakinan. Tauhidul ilmi al-khabari, tauhid yang bentuknya keyakinan. Yang harus saya yakini bahwasanya Allah itu tunggal, itu apa saja. Nah, itu berkaitan dengan berita tentang Allah. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberi rizki, Allah satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib. Dan kemarin sudah kita spill dalam satu kajian khusus berkaitan dengan masalah iman kepada hal yang gaib. Allah satu-satunya yang memiliki syafaat, makhluk tidak punya syafaat kalau tidak Allah kasih, dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan seperti ini, itu yang disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Mengesahkan Allah berkaitan dengan masalah keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, tauhid yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah terkait tugas hamba kepada Allah. Tauhid terkait tugas hamba kepada Allah. Nah, untuk tauhid terkait tugas hamba kepada Allah, ini beliau istilahkan dengan kalimat tauhidut talabi. Tauhidut talabi al-amali. Tauhid yang sifatnya tugas dan amalan. Amal apa yang harus saya tunaikan untuk Allah semata? Itulah yang disebut dengan tauhid yang bentuknya tugas hamba kepada Allah. Baik. Coba sampai di sini kira-kira jelas atau blas? Memudahkan untuk memahami tauhid atau malah merepotkan? Sulit dipahami atau mudah? Nggak ada jawaban. Baik. Kalau misalnya saya kasih rentang ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Anda kasih angka berapa tingkat pemahaman Bapak? 4. Di bawah 50% ini.
Hah? Paham atau tidak ini? Dipaham? Mumet-mumet nggak? Enggak ya? Baik. Saya pelan-pelan loh ini ya. Kalau di Jogja lebih cepat lagi nih, Pak. Saya ulang ya. Jadi kembali kepada tadi ya, bahwa iman kepada Allah muaranya apa, Pak? Ada dua. Mengimani apa? Berita tentang Allah. Yang kedua, mengimani tentang kewajiban kita kepada Allah. Sudah? Nah, sebenarnya ini kan diturunkan ke masalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau kita mengesahkan Allah, apa yang diesahkan? Ya, diesahkan di bagian dua ini. Kamu harus mengesahkan Allah berkaitan dengan berita tentang Allah. Berita tentang Allah apa saja? Allah Maha Kuasa, satu-satunya zat yang Maha Kuasa Allah. Allah yang membagi rizki, satu-satunya zat yang memberi rizki Allah, dan seterusnya. Ada banyak sekali, gitu ya. Yang kedua, berkaitan tugas kita kepada Allah. Apa tugas kita kepada Allah? Beribadah hanya kepadanya. Nah, tauhid yang pertama disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang kedua disebut dengan tauhidut talabi al-amali. Tauhid yang sifatnya tugas. Paham? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Pak, dari pembagian dua ini dirinci lagi oleh sebagian ulama, dirinci lagi dengan mengatakan tauhid ada tiga. Nah, sebenarnya penerjemahan tauhid tiga ini dari keterangan Ibnu Qayyim tadi. Apa saja tauhid yang tiga itu? Rububiyah, terus asma was sifat. Asma was sifat dulu ya. Asma was sifat, lalu uluhiyah. Nah, begini. Rububiyah dan asma was sifat, dua tauhid ini, rububiyah dan asma was sifat, ini tauhid tentang apa? Berita. Berita tentang Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah ini tauhid tentang apa? Tugas hamba kepada Allah. Berita tentang Allah itu kalau kita bagi ada dua. Berita tentang nama dan sifat. Yang kedua, berita tentang rububiyah. Rububiyah itu apa, Pak? Perbuatan Allah kepada hamba. Allah sebagai Rabb. Ketika Allah sebagai Rabb, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang memiliki, Dia yang menguasai. Itulah Rabb. Sehingga kenapa ada pembagian tauhid jadi tiga? Muaranya ke sini. Baik. Muncul pertanyaan, Pak, apakah di zaman Nabi SAW juga dijelaskan kayak gini, Pak? Kok tiba-tiba muncul tauhid dibagi tiga, itu asalnya dari mana? Coba Anda lihat ilustrasi berikut ini. Seseorang ketika menjelaskan ilmu, maka dia akan berusaha untuk memberikan pendekatan yang memudahkan bagi audiens. Sehingga ketika dia menjelaskan, dia awali dari definisi. Setelah itu, dia jelaskan pembagian. Sehingga misalnya, Bapak alumni teknik apa? Teknik keselamatan. Baik. Dalam ilmu yang Bapak pelajari, dunia keselamatan itu dibagi menjadi berapa, Pak? Banyak. Ada berapa banyak itu? Ada keselamatan konstruksi, ada keselamatan tambang, ada keselamatan kerja, dan seterusnya. Baik, Bapak alumni teknik elektro ya? Oh, teknik kimia. Yang elektro siapa ini? Elektro, nah, sipil. Baik, kalau Anda belajar misalnya tentang elektronika, listrik dibagi berapa? Dua, arus besar, arus lemah, kan gitu ya. Loh, kamu bagi seperti ini landasannya apa? Ya realita yang ada.
Sehingga saat kita memperkenalkan kepada orang lain yang masih buta tentang masalah kelistrikan, kita akan menyampaikan kepada dia, dunia kelistrikan itu dibagi dua, listrik arus kuat, listrik arus lemah. Sudah, di dalam itu nanti ada pembagian lagi. Maka penjelasan pembagian itu sebenarnya tujuannya apa, Pak? Mempermudah bagi mereka yang belajar untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, para ulama ketika menjelaskan tentang tauhid, mereka menjelaskan setelah menyebutkan definisi, mereka menyebutkan rincian. Sebagaimana ketika Anda belajar tentang sholat, ulama menjelaskan, sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Kenapa ada pembagian seperti itu? Dan itu disepakati. Itu adalah metodologi pembelajaran. Itu adalah metodologi pembelajaran. Maka jangan memperdebatkan kenapa kok dibagi tiga. Lah, salahnya di mana orang membagi tauhid jadi tiga? Dia itu menjelaskan realita yang ada. Realita yang ada berkaitan dengan rukun iman kepada Allah itu ada dua. Iman berkaitan dengan berita tentang Allah. Yang kedua, iman berkaitan dengan kewajiban hamba kepada Allah. Nah, yang berkaitan berita tentang Allah, ada yang kaitannya dengan rububiyah Allah, ada yang kaitannya dengan asma wa sifat. Akhirnya disebutlah tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sedangkan yang terkait kewajiban kita kepada Allah disebut tauhid uluhiyah. Tujuan mereka menyampaikan itu untuk memudahkan, jangan malah dicurigai. Sehingga ada yang bilang, yang bagi tauhid jadi tiga itu niru trinitas. Oh, ini kejauhan. Mereka itu menjelaskan realita tentang kajian masalah tauhid. Tauhid itu kayak gini loh, adanya seperti ini. Walaupun dalam teks dalil baik Al-Quran maupun hadis tidak ada seperti itu. Sebagaimana teks dalil tentang sholat tidak ada penjelasan tentang rukun atau wajib atau sunnah sholat. Adanya adalah inilah kumpulan-kumpulan dalil tentang sholat, silahkan Anda simpulkan. Nah, saat ulama menjelaskan dibagi dulu, sholat itu ada rukun, sholat ada wajib, sholat ada ini dan seterusnya. Baik, muncul pertanyaan, terus Pak, siapa yang pertama kali melakukan pembagian seperti itu? Siapa yang pertama kali melakukan pembagian tauhid jadi tiga, tauhid jadi dua? Kalau tadi kan kita sebutkan Ibnu Qayyim, tapi bukan pertama kali adalah Ibnu Qayyim. Baik, coba kita bacakan keterangan berikut. Siapakah yang pertama kali melakukan pembagian tauhid itu? Sebenarnya ini bukan diskusi yang esensial. Karena sebagaimana kalau misalnya saya tanya, siapa yang pertama kali menjelaskan pembagian rukun sholat, wajib sholat? Ah, tidak penting Pak, yang penting kita tahu bahwasanya sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Siapa yang pertama kali melakukan pembagian itu kita tidak tahu, tidak masalah. Karena itu bukan sesuatu yang esensi. Coba kita lihat ini. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Contohnya di sini. Keterangan Ibnu Battah Al-Ukbari. Beliau wafat tahun 387 Hijriah. Tahun 387 itu masih dekat dengan zamannya para penulis hadis. Penulis hadis itu di abad 3, beliau di abad 4. Dalam Ibana Al-Kubra beliau menyebutkan, wa dzalika anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil imani bihi thalathatu asya'. Sesungguhnya pokok iman kepada Allah yang wajib diyakini oleh makhluk dalam menetapkan keimanan kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama, seorang hamba meyakini adanya Allah, agar dengan keyakinan ini dia berbeda dengan mazhabnya ahlu ta'til, orang ateis yang tidak mau mengakui keberadaan Allah. Yang kedua, seorang hamba meyakini keesaannya, agar dengan keyakinan ini dia berbeda dengan orang-orang musyrikin yang mengakui adanya sang pencipta tapi dia menyekutukan Allah. Yang ketiga, seorang hamba meyakini Allah punya sifat, ayatakidahu mausufan bis sifat. Hamba meyakini bahwa Allah punya sifat.
yang hanya layak baginya, seperti satu-satunya yang memiliki ilmu yang luas, memiliki kekuasaan yang luas, hanya Allah Ta'ala. Sudah? Maka di sini Ibnu Battah ketika menjelaskan pembagian tauhid, beliau menggunakan pendekatan apa? Penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita harus bertauhid kepada Allah terkait apa, Pak? Coba kamu lihat, di masyarakat ada yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengakui keberadaan Allah. Maka kau harus mentauhidkan keberadaan Allah. Satu. Yang kedua, di masyarakat ada yang dia menyekutukan Allah, maka kau harus mengesahkan Allah. Yang ketiga, di masyarakat ada yang tidak mau mengakui sifat Allah, kau harus menetapkan sifat Allah. Ini kan seperti tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Baik. Keterangan yang lain, Al-Jurjani pernah mengatakan, Al-Jurjani Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani meninggal tahun 807 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, At-tauhidu salasatu asya'. Tauhid itu mencakup 3 hal. Ma'rifatullahi birrububiyah, mengenal Allah dengan seluruh rububiyahnya. Yang kedua, al-iqraru bil wahdaniyah, mengakui hanya Allah satu-satunya yang Maha Esa, tidak punya sekutu. Yang ketiga, nafyul andadi anhu jumlatan, meniadakan segala bentuk tandingan untuk Allah Ta'ala. Baik. Maka setelah kita baca seperti ini, jika kita ditanya, siapakah yang pertama kali bagi tauhid? Siapanya, Pak? Jangan sampai ada orang yang menjawab, oh itu adalah pekerjaannya Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini keliru. Bukan. Sebelum beliau sudah ada. Dan apa esensinya ketika kita harus mengetahui siapa yang membagi pertama kali? Sepanjang yang pembagian itu benar, kita bisa menerimanya. Tapi kalau pembagian itu salah, ya Anda sampaikan saja, oh pembagian kayak gini nggak benar. Yang benar seperti ini. Karena pembagian semacam ini sifatnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan materi agama. Sebagaimana ini berlaku dalam semua disiplin ilmu. Sebagaimana ini berlaku dalam semua disiplin ilmu. Wallahu a'lam. Baik. Kira-kira makin berat atau makin mencerahkan? Makin berat. Minum dulu, Pak. Biar nggak panas ya. Kalau nggak bisa ditelan apa adanya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Berani lanjut? Lanjut ya. Nah, selanjutnya. Setelah kita mengenal tauhid seperti tadi, hakikatnya, kemudian apa yang harus kita tauhidkan, tahapan berikutnya adalah apa pengaruh ketika seorang hamba belajar tauhid? Apa pengaruh ketika seorang hamba belajar tauhid? Orang yang belajar tauhid, dia tahu siapa Robnya, dan dia tahu tugas dia kepada Robnya. Sudah? Oleh karena itulah, salah satu di antara tujuan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya adalah agar penghuninya mempelajari, mengetahui siapa penciptanya. Bapak lihat, Ibu juga bisa lihat ya. Di bapak-bapak ada proyektor, mungkin ibu-ibu karena nggak ada proyektor, silahkan dibuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Anda lihat di sini
apa tujuan Allah menciptakan langit bumi berikut isinya. Allah lah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 dan menciptakan bumi yang semisal dengannya. Pertanyaannya, bumi semisal dengan langit, semisal dalam hal apa? Dalam hal lapisan. Nah, ini dalil bahasanya bumi ada berapa? 7 lapis. Kok bisa Pak? Dalam hal kesamaannya dalam hal lapisan. Karena kalau dalam hal ukuran tidak mungkin. Allah menciptakan langit yang jumlahnya 7 lapis. Itu teks ayat menyebutkan demikian. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun, dan Allah menciptakan bumi mithlahun seperti langit. Kalau seperti ukuran tidak mungkin. Langit dan bumi lebih gede mana? Lebih gede mana? Jauh lebih gede langit. Terus semisal dalam hal apa Pak? Dalam hal lapisan. Sehingga bumi juga ada 7 lapis. Alumni geofisika, coba mana alumni geofisika? Geologi saya. Geologi ya. Ada berapa lapis bumi? Iya, ada berapa? Totalnya ada berapa? 3 paling 3. Masya Allah. Menyalahi Al-Quran. Baik, Al-Quran menyebutkan bumi ada 7 lapis. Walaupun kita tidak pernah melakukan penelitian seperti itu, mungkin bor yang dipakai untuk drilling minyak nggak sampai 7 lapis ya. Tapi kita mengimaninya. Kenapa? Al-Quran yang bercerita. Baik. Ya tanazzalul amru bainahun. Di antara langit dan bumi itu ada banyak sekali kejadian, baik yang di permukaan bumi, di atasnya, maupun yang di atasnya lagi. Antara langit dan bumi ada banyak kejadian. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan semua kejadian antara langit dan bumi. Berarti apa itu? Dunia seisinya. Allah menciptakan dunia seisinya. Ada langit dan semua benda yang ada di dalamnya, dan ada bumi serta kejadian antara langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan ini. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, agar kalian mengetahui, agar kalian mengenali. Mengenali siapa? Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Sudah? Coba lihat ini ya. Kita mau bahas ayat, subhanallah, ayat yang menjelaskan tujuan penciptaan. Ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan makhluk. Baik. Pertanyaannya, sebutkan ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk. Saya ganti. Ayat-ayat yang menjelaskan tujuan penciptaan makhluk. Sudah? Nah, ada 3. Yang pertama, Quran surat Az-Zariyat. Quran surat Az-Zariyat ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kesimpulan apa di Az-Zariyat ayat 56? Bolehnya saya tarik aja. Oh, siap. Nah, alhamdulillah. Ada kesimpulan apa untuk tujuan penciptaan makhluk di surat Az-Zariyat ayat 56? Allah menyebutkan Allah ciptakan jin dan manusia, tujuannya apa? Untuk beribadah. Ini tujuannya adalah untuk beribadah. Yang kedua, Quran surat At-Talaq ayat berapa tadi? Ayat 12.
Quran surat At-Tolak ayat 12. Allah ciptakan langit dan bumi berikut isinya. Bapak ada di mana? Nah, di permukaan bumi, di isinya bumi. Sudah? Berikut isi antara keduanya. Kita di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Baik. Apa tujuannya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Untuk mengenal Allah. Nah. Pertanyaan, sebutkan ayat yang ketiga. Sebutkan ayat ketiga yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Buku judulnya Ada Apa Dengan Riba. Al-Baqarah ayat 30. Gimana ayatnya? Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu manusia, khusus manusia, penciptaan makhluk sekarang. Sehingga jin masuk di situ, makhluk-makhluk yang lain masuk di situ. Ada lagi? Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk. Baik, kita sebutkan ya. Pas. Al-Mulk. Gimana bunyinya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat berapa? Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di situ ada tujuan untuk menguji manusia dan makhluk yang lainnya siapa yang paling baik amalnya, menguji amal. Sudah? Dan amal yang terbaik itu adalah amal yang apa? Yang paling ikhlas dan sesuai panduan. Baik, Bapak lihat Az-Zariyat ayat 56. Ini tauhid uluhiyah, berkaitan dengan tugas kita kepada Allah. Kau harus taat kepadanya, beribadah kepadanya. At-Tolak ayat 12. Ini berkaitan dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Al-Mulk ayat 2 ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Syahadat tentang kenabian Muhammad Rasulullah, syahadat tentang kenabian. Maka tujuan Anda diciptakan biar kamu mengikuti Nabi, agar amalmu benar. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan semua makhluk mengalami kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka ini bermuara pada dua kalimat syahadat yang kita baca. Syahadat la ilaha illallah, kita punya tugas mengenal Allah, dan kita punya tugas menjalankan kewajiban kita kepada Allah, beribadahnya kepadanya. Syahadat Muhammad Rasulullah, tugas kita adalah kau harus beribadah sebaik mungkin kepada Allah Ta'ala, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya tentang mengenal Allah. Ketika seorang hamba sudah mengenal Allah, maka yang muncul adalah rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah. Pengaruh pertama yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia sangat mengenal Allah adalah dia akan mencintai Allah. Ini pengaruh yang pertama. Kok bisa, Pak?
Karena Allah bercerita tentang dirinya dalam Al-Quran, nggak ada cacatnya sepeser pun. Tidak ada cacatnya sepeser pun. Baik, saya kasih ilustrasi. Di sini jumlah ada nggak? Yang jumlah? Yang jumlah? Jumlah? Belum nikah? Belum, Masya Allah. Baik, usia berapa mas? 25? 25. Misalnya ya, mas yang jomblo, mas dapat sebuah info, ada seorang akhwat di Jogja, fisiknya bagus. Fisiknya bagus ya, fisik bagus tuh rinciannya banyak pak, udah nggak usah disebutkan ya. Hafidhoh, spesialis dokter. Terus apa lagi? Anaknya orang kaya, bapaknya sudah tua, anak tunggal, baik hati, nasabnya bagus, sehingga semua kelebihan ada di situ. Dan dia mau sama kamu. Kira-kira Anda punya ketertarikan nggak untuk segera ketemu? Hah? Kalau mau ketemu, tiket gratis. Kira-kira ada nggak ketertarikan untuk ingin ketemu? Ada. Karena Anda mendapatkan cerita tentang semua sifat baiknya, Masya Allah. Kalau orang kayak gini, semuanya sifatnya baik semuanya, kan bikin kita jadi penasaran lah ya. Sehingga kita pengen, saya kok pengen ketemu orang seperti ini, yang semua sifatnya nggak ada yang cacat, baik semuanya. Itu padahal manusia ya. Tapi sayangnya satu pak. Apa itu? Sayangnya cuma satu pak. Gila. Semua sifat baiknya tadi hilang gara-gara satu kekurangan. Udah? Ada orang di masa silam, karena tidak ada media seperti sekarang, maka kita bisa mendengar tentang orang melalui berita. Ada orang yang dia dapat cerita tentang sifatnya Hasan Al-Basri. Di Basra ada seorang ulama namanya Al-Hasan. Al-Hasan itu punya sifat ini. Nah orang ini kepo, penasaran. Saya kok penasaran dengan orang yang namanya Hasan itu kayak apa sih? Yang katanya seperti ini, nggak pernah lihat wajahnya ya. Berangkatlah dia ke Basra. Sampai di Basra, sebelum ketemu Hasan Al-Basri, orang ini mampir di sebuah rumah makan. Lalu beliau tanya dulu, Bapak kenal nggak Hasan Al-Basri? Oh, beliau itu ulama kibar di sini. Seperti apa karakternya? Disebutkan beberapa informasi tambahan tentang Hasan Al-Basri yang tidak diketahui oleh orang ini. Dia makin penasaran. Sampai akhirnya orang ini berkomentar, padahal belum ketemu ya. La yadhillul qaumu Al-Hasanul Basri fihi. Sekelompok masyarakat tidak akan menyimpang selama manusia sekelas Hasan Al-Basri ada di tengah mereka. Jadi ini manusia dapat cerita tentang manusia. Ada orang misalnya sering nonton kajian ya Pak, kajian Ustadz A, Masya Allah materinya bagus, tertarik, sehingga dia sering nonton. Tapi kan dia nggak pernah melihat aktivitas di balik kajian. Ustadz A itu kalau nggak kajian ngapain? Karena saking senangnya dia dengan Ustadz itu, penasaran nggak dengan kepribadian dan aktivitas di balik kajian? Penasaran? Ada orang yang penasaran. Saya kok kepo, dicari dia, cari tentang informasi ini, nggak nemu di internet, pengen ketemu langsung. Begitu ketemu, Masya Allah. Oh ternyata pekerjaan Ustadz ini adalah seperti ini. Ini karena pengaruh dia dapat informasi sebagian tentang kebaikan seseorang. Bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Tanpa cacat dan semuanya al-husna, asma'uhul husna wa sifatuhu al-ulya. Semua namanya baik, sifat-sifatnya sempurna, nggak ada cacatnya. Kenapa tidak membuat kita jadi rindu untuk ketemu dengannya? Baik, coba Bapak yang sudah membaca sifat-sifat Rasulullah SAW,
Yang pengen ketemu Nabi SAW angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Yang pengen ketemu Rasulullah SAW, kita semuanya pengen ketemu beliau. Anda pengen berjumpa dengan beliau? Pengen Pak Ustaz. Saya kok penasaran kayak apa tuh wajah Nabi SAW, seperti apa fisik beliau. Kalau saya ketemu Nabi SAW, kalau misalnya kalau Bapak misalnya ketemu Nabi SAW, apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan? Pingsan. Mohon maaf, Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan ketika ketemu Rasulullah SAW? Ya? Ingin saya kok kalau ketemu Nabi SAW, saya ingin merangkul beliau. Saya ingin merangkul erat beliau. Kenapa? Anda merasa mencintai beliau. Pertanyaannya, Anda lebih rindu ketemu siapa? Ketemu Nabi SAW atau ketemu pencipta Nabi SAW? Ya? Pengen yang mana Pak? Lebih pengen ketemu siapa? Seharusnya ketemu pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah pemilik semua kebaikan, dia yang memiliki semua keindahan, yang menciptakan semua kebaikan dan keindahan. Dia zat yang maha indah. Karena itulah keimanan seorang hamba kepada Allah, semakin mengenal Allah akan muncul kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah. Sehingga doa Nabi SAW, beliau mohon kepada Allah untuk bisa apa? Melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menikmati ladzatan nazar, menikmati lezatnya melihat wajahmu, sehingga melihat wajah Allah itu kelezatan puncak ahlul jannah. Kenapa Allah jadikan itu sebagai kelezatan puncak? Karena dia zat yang maha indah, dan dia yang menciptakan semua keindahan. Sehingga Allah letakkan kelezatan puncak di surga itu bukan di hasrat nafsu birahi biologis, bukan, tapi di arah pandangan. Qurratul a'yun. Karena itu puncak kenikmatan ahlul jannah apa? Melihat zat yang maha indah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kerinduan semacam ini berbanding lurus dengan iman, pengenalan. Iman yang dimaksud di sini adalah pengenalan hamba kepada Allah. Semakin kenal Allah akan memunculkan kerinduan yang semakin besar. Dan manusia yang paling rindu Allah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah jangan remehkan kajian masalah asma wa sifat, kajian masalah tauhid, mengenal hak Allah, mengenal siapa Allah dan seterusnya. Karena pengaruh besar dari kajian ini membuat Anda akan semakin mencintai Allah. Nah, sehingga kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Bapak mencintai Allah enggak? Jawabnya secara lisan, mencintai Allah Pak Ustaz. Masa kita enggak mencintai Allah? Itu lisan Anda yang jawab. Sekarang diukur batin Bapak. Seberapa semangat Bapak ingin ketemu Allah? Sering kita lupakan. Sering kita lupakan. Baik, yang hafal doa tadi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar. Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika. Sudah hafal doa ini? Hafal? Belum? Berarti belum pernah minta seperti itu. Pernah? Depannya udah, belakangnya belum. Hah? Depannya udah, belakangnya belum. Depannya sudah, belakangnya belum. Kalau bisa dihafalkan ya. Tugas. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika al-karim wasyauqa ila liqa'ika
fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Aku mohon kepadamu ya Allah, bisa merasakan kelezatan melihat wajahmu yang mulia, dan itulah puncak kenikmatan penduduk surga. Maka ketika Nabi Musa mendengar suara Allah langsung, karena beliau bersatu sebagai apa? Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Setelah beliau mendengar suara Allah, Nabi Musa ingin melihat Allah. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, dikabulkan enggak? Dikabulkan atau tidak? Kenapa tidak dikabulkan? Para ulama mengatakan kenikmatan di surga puncak tidak Allah kasihkan di dunia. Sehingga setelah Nabi Musa mendengar firman Allah, suara Allah dia dengar. Bapak pernah mendengar firman Allah, Pak? Tidak ada manusia yang mendengar firman Allah kecuali para nabi yang berstatus kalimullah. Kita mendengar suara Al-Quran, tapi itu bukan suara Allah. Al-Quran yang dibacakan orang, walaupun Al-Quran sendiri adalah firman Allah. Tapi seperti apa suara Allah itu, kayak apa, Pak? Nabi Musa mendengarnya. Nah, setelah Nabi Musa mendengar suara Allah, beliau ingin melihat Allah, tapi tidak Allah kabulkan. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah berikan aku kesempatan untuk bisa melihatmu. Qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah ke arah gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini gunung kalau masih bertahan, tidak hancur, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung, gunung itu langsung meledak. Musa melihat gunung meledak gak kuat, wa kharra Musa sa'iqa, Musa pingsan. Melihat gunung meledak seketika gak kuat, beliau pingsan. Sehingga selama hamba di dunia, dia tidak akan bisa melihat Allah. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat wajah Rabb kalian sampai kalian mati. Tapi untuk memasang kerinduan ketemu Allah, kata kuncinya adalah banyak membahas tentang Allah, kajian tauhid, berbicara tentang asmaul husna, sehingga membuat kita jadi rindu kepada Allah. Nah, ini Anda bisa ngukur efeknya adalah, jadi saat Bapak membaca ayat-ayat yang isinya sifat Allah, nama-nama Allah, tergetar nggak hatinya? Rasanya seneng nggak? Kalau seneng, alhamdulillah, berarti Anda tanda Bapak cinta Allah. Tapi biasa saja, Mas. Mau ayat kursi bolak-balik berkali-kali tiap pagi sore ya, mau tidur nggak ngefek sama sekali. Nah, berarti perlu penekanan yang lebih berkaitan dengan pembahasan masalah tauhid, pembahasan masalah pelajaran asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini, pengaruh tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang dapat hadiah Pak siapa, Pak? Pak Bayu ya. Sudah punya buku ini belum, Pak? Sudah. Mau dihibahkan ke yang lain? Yang lain. Baik. Pertanyaannya, hadiah hibah dari Pak Bayu. Pertanyaannya adalah, sebutkan pembagian tauhid menurut Ibnu Qayyim. Sebutkan pembagian tauhid menurut Ibnu Qayyim. Ada dua, satu pertama terkait tentang Allah, yang kedua terkait tugas hamba kepada Allah. Yang pertama terkait tentang Allah, itu disebut dengan tauhid apa? Tauhidul ilmi al-khabari. Yang kedua tauhid tentang tugas hamba kepada Allah, yang disebut dengan tauhidut talabi al-amali. Masya Allah. Sudah punya buku ini? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, coba kita buka beberapa pertanyaan saja ya. Kayaknya tidak bisa dibaca semuanya.
Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu saya sudah lanjut usia, umurnya 80 lebih. Saat ini kemampuan kognitifnya sudah jauh menurun, sehingga kualitas ibadahnya asal ada. Saat merasa sakit, sering mengeluh dan berkata yang kurang elok. Misalnya ingin mati saja, atau kenapa Allah kok ngasih sakit terus. Apakah kondisi seperti ini adalah bentuk ujian bagi tauhidnya? Apakah kelemahan-kelemahan di usia tua juga bisa menjadi pengukur dosa? Baik, kalau berbicara tentang mengukur dosa, semua kondisi tidak enak yang dialami hamba bisa mengukurkan dosa, dengan syarat sang hamba sabar. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Apabila seorang muslim mengalami capek, sakit, bingung, gundah gulana, resah, stres dan seterusnya, sampai duri yang menancap di badannya, Allah jadikan itu semuanya sebagai kafarah. Karena itu salah satu di antara cara Allah membersihkan dosa hamba adalah yang bersangkutan mengalami sakit. Maka jika yang bersangkutan sabar, inti sabar, gak enak tapi bertahan. Sabar itu hatinya merasa gak enak, tapi dia bertahan. Bertahan dalam arti tidak mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah. Itulah sabar. Sabar itu bukan berarti nerimo dalam arti senang. Sabar itu bukan ridho. Sabar itu nggak enak, namun dia tidak sampai melakukan maksiat. Sehingga ketika dia sakit ditanya gimana, saya sakit, saya merasakan sakit di sini. Mungkin dia mengeluh dalam arti menyebutkan masa sakitnya, tapi dia tidak mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah. Itulah orang yang sabar. Maka orang yang sabar seperti ini bisa menggugurkan dosanya. Oleh karena itulah pendidikan tentang sabar terhadap takdir Allah penting dilakukan di awal sebelum orang menghadapi ujian. Kalau orang belum memiliki bekal untuk bertahan sabar ketika mengalami ujian, begitu dia kena ujian gak kuat, akhirnya dia emosi, dia benci, termasuk kalimat tadi, dosa saya itu apa? Kok Allah sampai nyiksa saya seperti ini? Lupa dengan dosanya. Kadang kan orang kayak gini ya, dapat rezeki, dapat untung, alhamdulillah rezeki anak soleh. Yang nyebut bapak anak soleh itu siapa? Kok tiba-tiba memuji dirinya anak soleh? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Coba sekarang dibalik, ketika dapat musibah, Masya Allah, ini mungkin hukuman orang jahat. Maksudnya adalah dirinya sendiri. Kenapa dia gak berpikir seperti itu? Tumpukan dosa selama sekian puluh tahun, lalu kafarahnya ditaruh oleh Allah di penghujung hidupnya. Ada yang mengalami sakit selama 5 tahun, 6 tahun, sekian tahun, mati. Sakitnya dibawa mati. Yang bersangkutan sabar sampai mati.
Maka orang yang sakit ketika di usia lanjut sampai mati dan dia sabar, husnul khatimah. Husnul khatimah di mana, Pak? Husnul khatimahnya di mana? Dia punya amal sabar sampai mati. Dia mengakhiri hidupnya dengan kesabaran. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Nah, motivasi seperti ini perlu kita perbanyak untuk mereka yang sedang dapat musibah. Pertanyaannya, kalau bapak sedang sakit atau ada orang yang sakit, apakah dia harus berupaya untuk sembuh? Kalau ada orang sedang sakit, apakah dia wajib berupaya untuk sembuh? Wajib berupaya untuk sembuh? Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, lalu melaporkan, ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Kalau kambuh sampai saya telanjang, sehingga ketika dia kambuh ayannya itu buka-buka baju sampai telanjang. Udu'ullaha li ayyushfiyani, tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Nabi SAW ngasih dua pilihan. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu dan kau sembuh. Dan kalau kau mau, pilihan yang kedua, kau bertahan sakit sampai mati dan kau dapat surga. Wanita ini milih mana? Yang kedua. Dia milih yang kedua. Dia milih, tidak apa-apa saya sakit sampai mati. Sehingga dia milih nggak sembuh. Padahal ketika itu andaikan dia pilih yang pertama, bisa sembuh dalam waktu yang sama. Berkat doa Nabi SAW yang dikabulkan oleh Allah. Tapi Masya Allah, wanita ini tidak milih itu. Beliau lebih milih, nggak apa-apa saya sakit sampai mati, yang penting dapat surga. Sehingga terkadang, mohon maaf ya, kalau saya menjenguk orang yang sudah sepuh, usia berapa? 70 tahun, 80 tahun, opnam di rumah sakit. Pak Ustadz, tolong doakan biar ibu saya sembuh. Tolong doakan biar ibu saya, biar bapak saya sembuh. Permintaan anaknya doakan biar sembuh. Tapi saya berdoa pelan. Berbeda dengan yang diminta. Tidak selalu yang terbaik adalah kesembuhan. Tidak selalu yang terbaik adalah kesembuhan. Mungkin Anda perlu doakan, berikan kesabaran bagi yang bersangkutan. Jadikan sakit ini sebagai kafarah untuk dosanya. Di penghujung ayatnya, di penghujung hayat seperti ini, bisa jadi ini bukan pilihan yang terbaik adalah sembuh. Pilihan yang terbaik beliau mati husnul khatimah. Sehingga tidak selalu doanya doa sembuh. Ada kondisi memang doanya doa sembuh, ada kondisi doanya ya mungkin bukan sembuh yang terbaik. Terbaik bagi beliau diberi husnul khatimah, diberi kesabaran, sakitnya bisa menghapus dosa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah akhir hayat seseorang sudah ditakdirkan Allah? Apabila buruk, gak bisa menjadi baik. Semuanya sudah ditakdirkan Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Namun tidak ada satupun yang tahu takdir. Sehingga sesuatu yang tidak Anda ketahui nggak boleh jadi alasan. Ah, percuma saja ibadah. Nanti kalau Allah takdirkan masuk surga, ya pasti masuk surga. Emang kamu tahu kalau kamu masuk surga? Ya tidak tahu. Ya makanya kau harus berusaha. Sama halnya kalau misalnya orang mengatakan, ngapain kerja? Katanya takdir, katanya rizki sudah ditakdirkan. Nah, emang kamu tahu jatah rizkimu? Tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak bisa jadi alasan. Beralasan dengan sesuatu yang tidak tahu, tidak dibenarkan. Kecuali kalau bapak sudah sempat mengintip lauhul mahfud. Tadi malam saya sempat mengintip lauhul mahfud, Pak Ustaz. Saya diajak malaikat untuk terbang. Terus setelah itu sampai atas, saya ngintip lauhul mahfud. Habis itu saya jatuh dari ranjang. Turumu kurang nengah.
tidurmu kurang nengah. Baik. Mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga takdir sehingga disebutlah Lauhul Mahfuz yang terjaga. Tidak ada satupun hamba yang bisa mengetahui isi Lauhul Mahfuz. Nah terus, ya Anda tidak akan pernah tahu isi takdir Anda. Karena tidak tahu, maka berusahalah untuk melakukan yang terbaik. Husnul khatimah atau su'ul khatimah kita tidak tahu, tapi berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Rizki Anda berharap dapat banyak dan Anda tidak tahu berapa jatah rizkinya, maka berusahalah untuk kerja yang terbaik agar Anda bisa mendapatkan rizki yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu disayang dan dijaga Allah. Amin. Walakum bimithli. Mengenai usia 40 tahun dan relevansinya dengan akhir hayat. Lalu doa apakah yang hanya dilafalkan setelah usia 40 tahun? 40 tahun, angka ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hatta idza balagha arba'ina sana, sampai ketika manusia itu sudah mencapai 40 tahun. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya hamil dia dalam kondisi capek. Ketika melahirkan juga capek. Wa fisaluhu thalathu wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Masa hamil dan menyusui itu berapa? 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sampai ketika dia mencapai dewasa dan mencapai 40 tahun. Nah, di sini para ulama mengatakan puncak kelebihan fisik manusia, puncak organ pendengaran, penglihatan dan indera manusia di usia 40. Setelah itu menurun. Setelah itu dia mengalami penurunan. Baik. Nah, karena ketika sudah sampai puncak kedewasaan, kematangan mental, kematangan fisik dan seterusnya, puncaknya ada di usia 40, maka yang bersangkutan kalau sudah di usia 40 punya kebiasaan tertentu yang masih dilestarikan, umumnya itu akan dibawa mati. Umumnya itu akan dibawa mati. Sehingga di usia 40 masih doyan aneka maksiat, umumnya ini akan dibawa mati. Tapi ketika praktek pelanggaran seperti itu di usia sebelum 40, peluang perubahannya masih besar. Tapi kalau sudah di usia 40, kemungkinan untuk berubah kecil. Kemungkinan untuk berubah kecil. Pengantin baru nikah di usia 25. Suami istri sering berantem terus sampai usia 35, capek. Sudah mulai berkurang ya berantemnya. Lebih sering mana Pak? Berantem dulu atau sekarang? Lebih sering berantem waktu pengantin baru dulu, yang baru nikah setahun, 2 tahun, atau yang sudah usia 40 ke atas? Hah? Dulu ya. Karena emosinya belum matang. Yang laki-laki emosinya belum matang, yang perempuan emosinya belum matang. Tapi sabar, sehingga masing-masing mungkin saling menyakiti saat dia di tahap-tahap awal pernikahan. Makanya ketika ada orang yang takut nikah, ceritakan, nikah itu pasti berantem. Makin takut dia. Sehingga dia ketika berantem seperti itu, emosinya belum stabil. Di usia 40 sudah mulai stabil. Nah, ternyata kok masih sering berantem, itu dibawa sampai mati nanti. Istri saya Pak, sekarang usia sudah 50 tapi masih kayak gitu aja Pak. Nah, itu biasanya jadi karakter yang nggak akan berubah. Baik.
Nah, doanya yang sudah mencapai usia 40 adalah banyak bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 40 mulai cooling down, jadi isinya sudah mulai persiapan untuk pulang selamanya. Dimulai dari 40, persiapan untuk pulang selamanya. Maka mulai banyak bersyukur kepada Allah, persiapan beramal soleh dan seterusnya. Anda bisa baca doa ini sering-sering, memohon kepada Allah agar diberi anugerah untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai materi kajian yang terakhir, dan dari semua rangkaian daurah yang kita selenggarakan di negeri Qatar, di berbagai kota, baik di Doha, Waqra, Misaid, Dukhan, ini Al-Khor, dan beberapa masjid yang lainnya, kita berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan itu sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amal soleh baik bagi yang menghadiri kajian, yang menyediakan makanan, maupun bagi siapapun yang ikut terlibat dalam kegiatan kajian ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada banyak sekali kekurangan atau gesekan sepanjang saya berada di sini. Mudah-mudahan gesekan di antara kita tidak menimbulkan panas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.